apa sih yang dikerjakan oleh Yayasan Busur Emas, Bu Ellen? Oh, oke. Jadi Yayasan Busur Emas sejak awal tahun ini sebenarnya kita meng-create satu entity baru yang memayungi semua kegiatan kami, namanya Busur Emas School of Transformation, jadi sekolah transformasi gitu lah ya. Di mana di bawah School of Transformation itu kita ada 5 pilar. Pilar pertama adalah knowledge atau pengetahuan. Jadi semua program kami yang terkait dengan pengetahuan itu ada di pilar itu. Kayak setiap hari Minggu malam kita ada live talk untuk membantu komunitas Busur Emas bisa terus belajar, karena itu kan terkait pengetahuan gitu ya. Minggu depan kita live talknya di YouTube gitu misalkan. Itu kemudian kita ada yang di Facebook juga, ada yang di Instagram juga. Kemudian kita ada webinar free. Kayak nanti tanggal 20 Februari juga ada webinar tentang hipnoterapi yang free. Itu semuanya masuk di pilar pengetahuan. Kemudian kita ada pilar lagi, satu lagi namanya keterampilan. Ya, jadi pilar keterampilan atau skill ini adalah semua program kami yang melatih keterampilan. Jadi kita ada keterampilan konseling, ada keterampilan coaching, ada keterampilan therapeutic storytelling yang sifatnya sertifikasi. Jadi memang program sertifikasi kami fokusnya adalah melatih keterampilan yang memfasilitasi transformasi. Karena kan kita tema besar kita adalah transformasi. Ya. Kemudian ada pilar lain yaitu namanya self-discovery. Jadi bagaimana orang itu bisa menemukan berbagai hal terkait dirinya sendiri. Nah, di dalam pilar ini ada workshop Authentic Life yang seperti kita akan adakan di bulan Maret nanti, itu masuk batch ke-3 untuk yang dewasa, dan April itu batch yang ke-4 untuk yang teens ya, untuk remaja. Jadi itu adalah program workshop sekitar 16 jam, dan itu juga free untuk menolong orang-orang bisa mengenal dirinya dengan lebih baik. Jadi di dalam workshop itu kita bantu mereka untuk mengenal apa sih preferensi otak biologisnya, apa preferensi otak sosialnya, dan lain sebagainya. Jadi ini kita kerjasama dengan Authentic Life dari Inggris, dari UK. Jadi program mereka kita bawa ke Indonesia. Dan ada satu lagi ya? Ya, dan untuk yang self-discovery ini kita juga ada program Your One Degree Group Coaching. Jadi kalau workshop Authentic Life itu kan sifatnya massal. Biasanya kita satu batch itu paling nggak 60-100 orang gitu ya, kadang ada. Nah, kalau yang group coaching itu sifatnya kelompok kecil. Satu batch itu cuma 7 orang. Karena ini sifatnya lebih mendalam diskusinya. Nah, kalau Your One Degree ini lebih kepada menolong orang mengenali apa sih hal-hal yang memberikan energi kepada dirinya, apa sih spiritual gift-nya dia, apa sih passion-nya dia gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau ini kita kerjasama sama Your One Degree dari US. Kalau yang tadi Authentic Life kan dari UK. Kalau Your One Degree dari US. Nah, itu pilar ketiga. Pilar keempat itu ada yang namanya inner processing. Jadi memproses diri, tapi hal-hal yang ada di dalam ya. Nah, itu yang masuk ke dalam pilar itu adalah program Restoring Your Heart. Kayak sekarang kita sedang ada pelatihan fasilitator nih. Jadi kita mengelola kelompok pemulihan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini sudah ada 100 lebih kelompoknya, itu kita kelola dari tahun 2017. Dan program ini kita adopsi juga dari US, dari Restoring Your Heart Ministry yang pusatnya di Atlanta. Kita bawa program mereka ke Indonesia untuk bisa memfasilitasi pemulihan hati dari orang-orang yang ada di Indonesia. Dan itu sejak pandemi memang itu growth-nya luar biasa ya, karena masalah-masalah emosi itu jadi muncul ke permukaan kan ya sejak pandemi. Jadi itu yang terkait dengan inner processing. Di pilar itu juga ada Coaching and Counseling Center yang kami kelola, namanya Eagle Heart. Jadi kami memberikan jasa coaching and counseling kepada masyarakat yang membutuhkan, dan itu ada di pilar itu juga. Nah, pilar yang terakhir itu namanya generosity. Jadi betul. Jadi kalau yang 4 awal itu kan pengetahuan, keterampilan, kemudian memproses diri, kemudian mengetahui hal-hal terkait diri. Mestinya
kalau seorang bertransformasi dia pasti akan butuh empat-empatnya. Empat-empatnya ini perlu berjalan paralel, dan ketika empat-empatnya ini berjalan paralel, salah satu hal yang akan menjadi indikator yang pasti perlu ada untuk bisa melihat apakah dia memang bertransformasi atau tidak kepada higher self-nya dia. Kalau Maslow kan ada self-actualization ya. Itu adalah apakah dia menjadi anggota masyarakat yang semakin berkontribusi. Jadi pilar yang kelima itu adalah kayak indikatornya lah, kalau di orang kerja namanya KPI ya. KPI. Jadi performance indicatornya itu adalah generosity. Tidak harus generosity itu dalam bentuk finansial. Generosity itu bisa dalam berbagai macam bentuk. Ya, dalam bentuk volunteerisme dan lain sebagainya. Gitu. Nah, khusus untuk menolong orang-orang mengetahui tentang generosity ini secara lebih mendalam, generosity itu apa dan bagaimana, itu kita juga kerjasama dengan ada satu organisasi internasional namanya Generosity Pulse. Dia pusatnya juga di US. Jadi kita ada online retreat namanya, di mana di dalam online retreat itu kita komit, baik kami penyelenggara maupun dari Generosity Pulse yang menyelenggarakan, kita komit kita nggak akan minta uang sama sekali. Karena tujuan kami bukan minta uang, tujuan kami adalah menolong orang untuk bisa paham tentang generosity. Jadi tujuannya lebih ke sana. Jadi komitmen itu kita jelaskan di awal supaya orang bisa masuk ke dalam program itu dengan rasa aman untuk bisa, oh ya, dia membuka pikirannya, dia membuka hatinya untuk bisa lebih paham lagi tentang generosity secara lebih esensi. Ya, luar biasa ya. Dan sampai saat ini Bu Ellen, siapa saja atau yang sudah ataupun yang bisa bergabung di Busur Emas Transformation School ini? Oke, jadi karena kita punya 5 pilar tadi, dan masing-masing pilar sebenarnya punya kegiatannya sendiri-sendiri. Jadi siapapun yang tergabung atau terlibat di dalam salah satu kegiatan kami, di pilar yang manapun, itu automatically menjadi anggota dari anggota komunitas, kita bilangnya anggota komunitas dari Busur Emas School of Transformation. Tentu kalau yang bersangkutan bersedia. Kalau yang bersangkutan tidak bersedia menjadi anggota komunitas, kita juga nggak maksa sih. Dan kita punya tagline kalau di komunitas kita bilang komunitas ini adalah community of uprisers. Community of appraisal. Uprisers, jadi orang-orang yang uprising, orang-orang yang terus bergerak ke atas. Dan kami memaknai bergerak ke atas itu bukan dalam arti meraih ambisi dan lain sebagainya, tetapi lebih kepada yang tadi, mengembangkan higher self-nya dia. Bagaimana dia semakin bisa bergerak ke atas dalam hierarki Maslow itu, semakin self-actualization. Jadi itu yang menjadi spirit kami di komunitas ini. Bahwa semua anggota komunitas itu adalah orang-orang yang terus bergerak ke atas ke arah aktualisasi diri. Oke.